Praktik baik pengembangan multipoint dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video praktik baik saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi inovasi dalam pembelajaran IPA, yaitu pengembangan multipoint multimedia pembelajaran interaktif. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Pemenang yang merupakan salah satu SMP negeri di Kabupaten Lombok Utara dengan kondisi geografis terletak di dekat pantai, dekat pegunungan, dan merupakan daerah pariwisata di Lombok Utara. Adapun situasi kondisi awal pembelajaran di sekolah kami, pembelajaran IPA di SMP kami seringkali kurang menarik. Padahal sebenarnya siswa memiliki literasi digital yang cukup tinggi terlihat dari mereka yang senang bermain HP. Sekolah pun juga sudah memiliki fasilitas mendukung seperti lab komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet dan proyektor, dan sekolah memiliki beberapa tablet. Siswa yang senang bereksplorasi juga merupakan peluang untuk menggali dan menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Namun memang ada beberapa tantangan yang saya hadapi seperti keterbatasan media, keterbatasan waktu, kemampuan desain guru, dan kendala teknis siswa. Menjawab tantangan tersebut, saya merancang multipoint menggunakan platform Canva. Berikut tampilan pertama ketika siswa sudah mengklik link yang kita bagikan pada HP atau PC mereka. Di sini pada tampilan pertama ada tangan yang menekan, tombol tangan yang menekan. Kita bisa klik di sini. Kita juga bisa klik yang tulisan tekan di sini ya. Maka kita akan lanjut ke slide menu. Pada slide menu ini ada 6 menu. Pertama, tujuan pembelajaran, materi, game, LKPD, kuis, dan refleksi. Untuk memilih masing-masing menu, kita akan mengklik pada kotak masing-masing menu. Nah, di sini saja ya. Nah, kita klik yang pertama. Jadi ini siswa bisa mengklik yang mana saja, tapi kita akan arahkan pertama mereka untuk mengklik tujuan pembelajaran. Ya, maka akan muncul slide tujuan pembelajaran. Di sini siswa, di akhir pembelajaran, siswa harus dapat mendeskripsikan hewan vertebrata, mengklasifikasikan vertebrata ke dalam kelompoknya, memberikan contoh hewan vertebrata. Di sini ada tombol home, icon home. Jika kita mengklik ini, kita akan kembali ke slide menu. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan oleh siswa di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menu materi, kita akan diarahkan atau kita akan lanjut ke materi. Di sini materi vertebrata. Di sini ada tombol back dan tombol next, ada juga tombol icon home. Seperti tadi, kembali ke slide menu. Jika kita klik back, kita akan diarahkan ke tujuan pembelajaran. Tapi jika kita klik next, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini ada pengelompokan vertebrata. Jadi pada materi ini terdapat video yang bisa diklik langsung oleh siswa untuk menambah pengetahuan materi mereka tentang vertebrata. Iklan SIM kata dan Jika mereka klik data. back, akan kembali ke materi awal. Tapi jika mereka klik next, akan terus ke materi selanjutnya. Nah, di sini di setiap materi ini ada lampiran videonya ya. Jadi siswa bisa membuka di sini tanpa harus membuka YouTube. Kita klik next. Di sini tampilan-tampilan yang menarik akan membuat siswa semangat dalam belajar. Nah, begitu seterusnya ya, di setiap materi ini ada videonya. Nah, ini adalah lembaran materi terakhir. Nah, jadi tidak ada tombol next-nya, yang ada hanya tombol back ya. Nah, kita bisa kembali ke menu dengan menekan icon ini. Lalu kita arahkan siswa untuk menuju ke game agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, ayo kita main game bersama. Di setiap slide ini ada icon home-nya yang bisa membawa kita kembali kepada slide menu. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, kita akan mengklik next untuk melanjutkan bermain game. Selanjutnya kita akan masuk ke slide aturan main, bagaimana cara mainnya. Jadi, yang pertama kamu akan menebak suatu benda berdasarkan ciri-ciri yang akan diceritakan. Yang kedua, kamu akan menebak sifat suatu benda yang ditunjukkan pada pertanyaan dan kamu akan diberikan pilihan ganda. Yang ketiga, kamu akan menebak sebuah kata dari suatu benda dan akan diberikan pada kata yang tidak lengkap sebagai petunjuk. Dalam hal ini bendanya diganti hewan ya. Nah, di sini ada tombol back dan next. Jika kita ke tombol back, kita akan diarahkan ke menu utama game. Jika kita menekan next, kita akan diarahkan ke langkah apakah kamu sudah siap. Di sini ada dua menu, ada ayo kita mulai dan ada menu jika ingin cek aturan main. Jika kita mengklik klik aturan main, kita akan dikembalikan ke aturan main. Kita bisa klik next. Kemudian jika kita mengklik ayo kita mulai, maka kita siap untuk memainkan game ini.
Nah, ini soal pertama. Aku adalah hewan berdarah panas, aku berkembang biak dengan bertelur, aku berbulu, aku adalah hewan vertebrata yang masuk dalam jenis Aves, dan aku bisa berkokok. Hewan apakah aku? Maka kita akan mengklik next. Jadi siswa ini kita beri batasan waktu sebelum mengklik next ya, karena di next ini ada jawabannya. Nah, di sini ada tombol back, ini akan mengarahkan kita kembali kepada aturan main. Nah, jadi jika siswa ingin mengklik aturan main, dia bisa mengklik yang ini, bisa lanjut dengan mengklik ayo kita mulai. Nah, sekarang kita menuju jawabannya adalah ayam. Nah, ketika kita mengklik next, kita akan dilangkahkan ke soal yang kedua. Begitu seterusnya ya, soal nomor 2 yang manakah di bawah ini yang merupakan ciri-ciri hewan ini? Amfibi, hidup di darat, menyusui. Nah, ini jawabannya yaitu amfibi. Langkah selanjutnya, kita klik next. Nah, ini soal yang ketiga, jadi coba tebak kata di bawah ini. Jadi di sini bentuk gamenya seperti ini. Ini kaitannya dengan hewan vertebrata. Nah, jika kita klik back, kembali ke soal nomor 2. Nah, ya. Jika kita klik next, kita diarahkan menuju jawaban. Jawabannya adalah mamalia. Lalu kita next. Terima kasih sudah bermain. Closing untuk gamenya. Kita kembali ke menu. Nah, ini menu ada kita arahkan siswa ke LKPD. Iya, siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan menulis nama anggota kelompok. Ini nama kelompok ya. Di sini tidak ada tombol next karena slide LKPD ini hanya satu lembar. Lalu kita arahkan siswa untuk bermain kuis untuk menguji kompetensi mereka pada materi yang sudah dipelajari. Jadi quiz time, di sini ada tombol icon home juga untuk kembali ke menu. Jika mereka mengklik next, maka mereka akan diarahkan ke aturan permainan. Jadi ada 2 aturan permainan. Setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban. Pilih salah satu yang menurutmu benar. Tidak ada batas waktu, tetapi cobalah untuk menjawab secepat mungkin. Nah, untuk masuk ke dalam kuis ini, ada pertanyaan siap, ayo mulai. Nah, di sini ada tombol tekan, kita bisa tekan di sini ya. Nah, kita akan diarahkan pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini hewan yang memiliki tulang belakang disebut. Nah, di sini misalnya siswa menjawab benar. Nah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa jawabannya benar, kemudian ada elemen tepuk tangan. Nah, jika siswa ingin mengulang kembali soalnya, dia bisa kembali dengan menekan tombol back. Kemudian kalau dia menekan tombol next, maka akan diarahkan ke soal selanjutnya. Ya, itu yang soal nomor 2. Nah, ini yang nomor 1. Jika jawaban siswa salah, maka akan diarahkan pada slide seperti ini, ada ikon anak menangis. Ini dengan jawaban, maaf jawaban Anda salah. Di sini ada tombol icon home seperti biasa untuk kembali ke slide menu. Jika siswa ingin memperbaiki jawabannya, dia bisa kembali ke angka 1, tidak perlu mengklik back di sini karena tidak ada tautannya ya. Siswa jika ingin memperbaiki jawabannya, mengklik angka 1 atau mungkin akan melanjutkan terlebih dahulu, lalu akan memperbaiki setelah semuanya selesai ya. Jika kita menekan angka 1, kita akan diarahkan kembali pada soal pertama. Tapi jika kita ingin melanjutkan saja, memperbaikinya nanti setelah semua soal selesai, kita klik next saja. Sehingga kita akan diarahkan pada pertanyaan yang kedua, begitu seterusnya. Ya, ini kita next saja. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima, tidak ada tombol next, karena ini soal terakhir. Jika jawaban benar, seperti biasa akan diarahkan pada seperti ini. Nah, kemudian jika jawaban salah, nah ini adalah jika jawabannya salah, jika ingin kembali pada soal nomor 1, klik 1, kembali pada soal nomor 2, klik 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Nah, kemudian next, kita akan diberikan support nanda luar biasa. Kemudian kita akan kembali ke menu home, arahkan kembali menu home. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Nah, ini untuk yang terakhir refleksi. Di sini siswa akan menjawab refleksi, yaitu apa yang kita pelajari hari ini, kelompok hewan mana yang paling menarik perhatianmu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Di sini hanya terdapat tombol next, tidak ada tombol back karena hanya ini ada satu slide. Kita pencet, kita klik tombol next. Di sini kita akan diarahkan pada terakhir, yaitu terima kasih sudah mengerjakan kuis ini. Sekian untuk tutorial penggunaannya. Itulah detail menu struktur multimedia. Pada saat implementasi, saya mendampingi siswa untuk menavigasi multimedia dan memfasilitasi diskusi kelompok. Siswa bisa membuka multipen di mana saja menggunakan HP atau laptop. Multipen adalah salah satu media pembelajaran yang sangat efektif diterapkan pada semua mata pelajaran. Tidak hanya pada mata pelajaran IPA, dalam pembelajaran yang saya lakukan, pelajaran seni budaya, ketika saya menggunakan media multipen, siswa terlihat lebih aktif dan tentunya pembelajaran lebih bermakna dan siswa sangat gembira dalam mengikuti pembelajarannya. Menggunakan aplikasi multipen, siswa-siswi senang mengikuti proses pembelajaran. Perkenalkan, saya Nida Sukasi dari kelas 92. Setelah mengikuti kelas mata pelajaran IPA, saya sangat senang dan berhasil dari kami. Saya dari kelas 92. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran